Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya bacakan tentang hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan kapan waktu terhebat untuk berzakat dan bersedekah. Baik, fakta di lapangan dan juga mungkin kita pernah mengalaminya, bahwasanya kita ada kecenderungan untuk ingat kepada Allah, kepada Sang Pencipta, itu di saat kita sedang sakit, sedang kalah, sedang kesusahan, sedang sempit, sedang tidak punya apa-apa. Ini baru kemudian kita tunduk, sujud, kemudian mencari Tuhan kita, mencari Allah kita. Kita kembali kepada jalan yang lurus, seolah seperti itu. Nah, bagaimana dengan zakat dan sedekah? Tadi ada pertanyaan, kapan waktu yang terhebat untuk berzakat dan bersedekah? Sebagai latar belakang, bahwasanya kita di saat sedang sehat, sedang kuat, sedang menjabat, sedang memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah, serta mengkampanyekannya, mempromosikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini kadang kita lupa, kadang kita abaikan. Mengapa demikian? Benar, sebab kita masing-masing ini memiliki hawa nafsu. Memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung mengarahkan kita kepada melalaikan apa yang diperintahkan, menyukai apa yang dilarang. Tambah lagi ada bujukan syaitan dalam diri kita masing-masing untuk semakin rakus terhadap harta benda, semakin rakus terhadap pangkat jabatan, sehingga menghalalkan segala cara termasuk menjilat atasan dan mengingkari kebenaran. Alhamdulillah, sehingga kesehatan dan kesempatan yang sebenarnya terbatas waktunya yang Allah berikan kepada kita terasa sempit dan masih kurang. Akibatnya apa? Berzakat dan bersedekah di saat sehat dan saat kita sedang memiliki waktu yang luang, ini saat menjabat ini menjadi satu amal ibadah yang pahalanya a'dzam, pahalanya sangat luar biasa. Kalau kita bisa memilih apakah kita memilih sedekah saat sehat ataupun sedekah di saat sakit, saja kita memilih sedekah di saat sehat. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Abdul Wahid, hadatsana Umarah ibnu Qaqa, hadatsana Abu Zura, hadatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqatin a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahih tahsal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmilul hatta idza balagat al-hulqum qultu lil fulan kadza wa li fulan kadza qad kana li fulan. Artinya telah menceritakan pada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan pada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Umarah bin Al-Qaqa, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga keridhaan Allah atas beliau semuanya, berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ayyus sadaqatin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang pahalanya a'dzam, paling besar? Faqala wa anta saddaq wa anta sahih. Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat, sahih, kikir.
wa tahsyal faqra, takut fakir, wa ta'mulul ghina, dan berangan-angan menjadi orang kaya. Maka janganlah menunda-nunda hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokan, lalu kamu berkata, si fulan begini dan si fulan begini, padahal harta ini milik si fulan. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, bolehkah kita perbanyak sedekah di saat kita sedang sakit? Jadi kalau ada pilihan sedekah sedang sehat atau sedang sakit, maka kita milih pilihan yang pertama, kita bersedekah saat sedang sehat. Tapi bolehkah kita bersedekah saat kita sedang sakit? Kenapa? Biasanya orang sakit sudah pensiun dalam keadaan susah, yang kemudian rajin beribadah atau ingat pada Tuhannya, kemudian dia menjadi apa? Bersedekah. Tapi terlambat, dia sudah tidak punya harta, dia sudah tidak punya jabatan, maka sempit pula lah kesempatan yang dimiliki. Baik, yang kedua, tadi menjawab pertanyaan tadi, kita boleh bersedekah saat sedang sakit sekalipun. Karena apa? Bahasanya sedekah kita ini menjadi obat, bisa menjadi obat atas segala penyakit, sabda Rasulullah SAW. Dan bersedekah saat sehat itu a'zam, saat sedang sakit pun bisa menjadi obat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adakah sedekah yang paling besar pahalanya? Tadi telah dijelaskan oleh beliau Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, ayu sadaqatin a'dhamu ajran. Sedekah apa yang paling tinggi, paling mulia, paling agung pahalanya ya Rasul? Ya, anta sodak wa anta sahih. Yakni ketika kita sedang sehat, sedang menjabat, sedang memiliki kekuasaan untuk berbuat banyak, dan kita sedang sayang-sayangnya terhadap harta yang kita peroleh, kemudian kita sedekahkan sebagian kecil daripadanya, ini menjadi sedekah a'dhamu ajran, yang pahalanya sangat amat agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang ingin kaya, takut miskin, kemudian sedang sehat, sedang menjabat, dan kita bersedekah sedikit daripada harta yang Allah berikan, maka kita menjadi a'dhamu ajran, pahalanya sangat luar biasa. Akan menjaga kita, menjaga pangkat jabatan kita, akan mengamankan harta benda kita, akan mensejahterakan diri kita dan keluarga kita. Ya, mengapa demikian? Pahalanya besar. Benar. Yang keempat, sebab kesehatan adalah satu di antara dua nikmat yang sering terlupakan. Nikmatani maghbunun aksaru minan nas, as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kita sekalian, umat manusia, adalah as-sihat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kesehatan artinya kemampuan untuk bekerja, untuk beraktivitas. Al-faragh artinya kesempatan, kekayaan, memiliki harta, memiliki jabatan. Ini kemudian kita lalai. Kebanyakan aksar minan nas ini maghbunun, melupakan dua nikmat yang Allah berikan, yakni sehat dan sempat. Sehingga ketika kita sehat sempat, sedang berangan-angan menjadi orang kaya, sedang gigir, ini ketika itu terjadi dalam diri kita, kemudian kita mensedekahkan, menzakatkan sebagian kecil daripada harta yang Allah berikan, ini menjadi sangat berat. Padahal secara kasat mata sangat ringan, tapi dalam batinnya ini sangat berat. Kenapa? Sedang ingin berangan-angan ingin menjadi kaya, takut miskin, memiliki kesempatan, harta, kemudian kita sedekahkan. Jadi faktor batin di dalam sedekah ini sangat luar biasa, mendorong seorang untuk bisa bersedekah, untuk mau bersedekah, untuk rela bersedekah. Ini batinnya harus dimulai dari dalam diri kita, batin kita ini harus tertata, kemudian didorong untuk kemudian menggunakan kesempatan sehat, sempat, menjabat, kaya raya ini untuk bisa bersedekah dengan rutin, dengan tertib, dengan sukarela, sehingga tidak menunggu kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesempatan sangat terbatas. Baik, yang kelima,
menjadi pribadi yang ingat perintah Allah di saat orang sedang lupa, saat sedang sehat, sedang menjabat, ini perlu upaya keras dan perlu pengorbanan. Sebab bahwa rasa cinta atas harta menyebabkan sedekah di waktu sehat, di waktu kuas, di waktu menjabat ini menjadi sangat berat rasanya. Ya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun berada, inilah nasihat dari Rasulullah SAW tentang kita apabila suruh memilih berzakat, bersedekah di saat sehat atau di saat sakit. Maka tentu saja pilihan pertama, yakni zakat dan sedekah di saat kita sehat. Mari kita ambil kesempatan pertama ini, manapun kita, apapun profesi kita, untuk menggiatkan mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita untuk berzakat dan bersedekah. Jangan sampai kesempatan ini hilang, kemudian baru kita sambat, baru kita mengeluh, baru kita merasa wah saya nggak bisa berzakat dan bersedekah. Padahal kemarin kalau sudah berikan kesempatan, tapi kita sudah tidak abaikan, ya kita abaikan, kita lewatkan sehingga ketika sempit, kemudian kita menjadi ingat ketika sakit, kemudian kita menjadi ingat kemarin saya lupa tidak bersedekah. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita muslimin semuanya untuk dapat bersedekah, berzakat, ya, berinfak, berbuat kebaikan yang banyak di saat kita sedang sahih, sedang baik-baik saja, di saat kita sedang ingin kaya, di saat kita sedang takut miskin, sehingga kita mendapatkan a'dhamu ajron, pahala yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.